Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan memakai seragam sekolah di saat jam pelajaran dilaksanakan. Ya, langsung saja Bapak awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan langsung membaca doa sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat pada rumusan dan pengesahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Peserta didik mampu mengetahui isi kandungan dalam nilai-nilai pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yaitu judul besarnya itu nilai-nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, dan rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang A, yaitu kejujuran. Para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pribadi yang jujur. Kejujuran tersebut terlihat dari pernyataan Insinyur Soekarno. Berdasarkan kata-kata Insinyur Soekarno tersebut dapat dilihat bahwa Mr. Muhammad Yamin begitu jujur bahwa dirinya mempunyai potensi dalam bidang perekonomian. Yang B, toleransi. Toleransi merupakan wujud penghargaan terhadap perbedaan. Toleransi berarti menghargai perbedaan dalam masyarakat seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang C, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan model dasar para pendiri negara dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Persatuan telah ditunjukkan para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi para pendiri negara itu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang D, bekerja keras dan rela berkorban. Bekerja keras tercermin dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI. Rela berkorban dan dalam perumusan dan pengesahan tercermin dari kesedihan para pendiri negara. Jadi para pendiri negara itu bekerja keras dan rela berkorban untuk memerdekakan negara Indonesia. Yang E, patriotisme dan nasionalisme. Sikap patriotisme dan nasionalisme telah ditunjukkan oleh para pendiri negara. Dedikasi mereka telah mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Jadi para pendiri negara itu, para pejuang atau para pendiri negara itu, mereka dulu berjuang demi memerdekakan negara Indonesia dengan mengorbankan harta dan nyawa mereka. Jadi sebagai generasi muda kita harus rasa patriotisme dan nasionalisme itu harus tinggi. Faktor penghambat generasi muda mengisi kemerdekaan nih, faktor yang menghambat generasi muda mengisi kemerdekaan atau malas-malesan, yaitu pengaruh moderalisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua, menurunnya sikap patriotisme. Yang ketiga, globalisasi yang seakan-akan menghilangkan batasan-batasan antar negara. Yang keempat, munculnya kejahatan teknologi informasi. Ini udah mulai. Kejahatan teknologi informasi itu udah banyak sekarang, seperti IT, itu kejahatan IT. Informasi dunia maya. Yang kelima, sikap oknum pejabat negara yang kurang patut diteladani. Ini sikap pejabat yang kurang diteladani seperti berkorupsi uang negara itu tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh negara. Jadi jangan dicontoh yang seperti itu, yang korupsi itu tidak boleh dicontoh.
Selanjutnya, cara menumbuhkan nilai-nilai semangat pendiri negara pada generasi muda. Yang pertama, mengunjungi museum-museum perjuangan. Yang kedua, menonton film-film sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, membaca buku perjuangan. Yang keempat, membaca karya sastra yang menceritakan perjuangan bangsa Indonesia. Mengunjungi museum-museum perjuangan nih, kayak seperti kalau di Lampung itu seperti Museum Lampung, terus kalau di Jakarta itu ada Museum Pancasila atau Museum Pancasila, Gedung Pancasila. Generasi muda dapat melakukan upaya mengisi kemerdekaan dengan cara nih para generasi muda dapat melakukan upaya mengisi kemerdekaan nih seperti di tahun 17 Agustus itu mengikuti pendidikan bela negara dari pemerintah, mengikuti organisasi sekolah, aktif ikut kegiatan dalam masyarakat, menjadi penggerak pendidikan di lingkungan rumah, menggunakan produk-produk dalam negeri, memproteksi diri dari pengaruh buruk modernisasi. Yang ketujuh, mengembangkan dan melestarikan budaya nasional. Itu cara generasi muda dapat mengisi kemerdekaan, gak cuma 17 Agustus, hari kesaktian Pancasila juga bisa diisi. Sudah, terima kasih pada peserta didik yang telah menyimak, dan jangan lupa jika ada pertanyaan atau belum jelas silakan ditanyakan di grup, dan apabila ada kesalahan dalam pembacaan materi Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.